berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah kita mau sama-sama siapkan hati kita dulu sebelum kita memulai ibadah live streaming pada malam hari ini. Namun sebelum itu kami ucapkan selamat Hari Kartini untuk para kaum wanita Gereja Bethel Indonesia, dan terlebih itu untuk seluruh kaum wanita yang ada dan sedang menonton dan sedang tergabung dalam live streaming pada malam hari ini. Biarlah kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama tinggalkan dulu sejenak pekerjaan-pekerjaan kita untuk sehari ini yang boleh kita lalui. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berikan waktu yang terbaik ini untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, bila mana pada malam hari ini Kau boleh berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah lagi kepadamu Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh datang kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh memuji nama-Mu Tuhan, menyembah nama-Mu Tuhan, dan Engkau juga berkati setiap umat-Mu yang tergabung pada live streaming ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Kau jamah mereka satu persatu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian, Yesus Engkau Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kelam, berjalan
mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita imani pujian Lingkupiku. Biarlah Tuhan melingkupi kita semua dengan kuasa-Nya. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dalam kondisi yang ada ini. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bila sebentar kami akan benarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Biarlah daripada-Mu saja Tuhan, firman yang boleh berasal dari hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kami juga Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik. Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita berjumpa kembali di acara live streaming, khususnya
di-share kita di malam ini, dan kita bersyukur bahwa Tuhan boleh mengizinkan kita kembali untuk hadir pada malam hari ini. Mungkin hari ini kita melihat sesuatu yang berbeda dengan hari-hari biasanya, ya. Ada tadi worship leadernya, kalau Bapak Ibu bisa melihat yang ada di studio di sini, semuanya pakai pakaian-pakaian adat. Juga yang di rumah, tadi saya melihat juga ada foto-foto yang menyatakan bahwa malam hari ini bersama-sama menikmati ibadah dengan berpakaian adat yang ada di Indonesia. Ya, ada pada memperingati Hari Kartini meskipun dalam kondisi yang seperti pada saat ini, tetapi tidak mengurangi kita bahwa masing-masing kita punya satu kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan yang hari ini sedang ada. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, juga yang saya pakai ini hitam-hitam bukan berkabung, tetapi ini adalah bagian dari adat yang ada di tanah Telatar Sunda, ya. Dan hari ini kita akan khusus sampai pada materi yang ke-9 dari Mazmur pasal 91. Kita sudah belajar 8 bagian dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dalam ayat yang pertama kita belajar tentang tempat perlindungan. Ada El Elyon, ada El Shaddai, ada Elohim, lalu kemudian di situ ada Jehovah. Dan kemudian kita belajar ada kuasa perkataan di dalam ayat yang kedua, bahwa bagaimana firman itu memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Dan ayat yang ketiga kita belajar tentang tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Bagian yang keempat, bernaung di bawah sayapnya. Ayat yang keempat, ayat 5-6 kita belajar tentang hidup tanpa ketakutan. Ayat yang ke-7 dan 8 kita belajar tentang takkan menimpa kita. Ayat yang ke-9-10 di dalam lindungan Kristus. Dan ayat yang ke-11-12 hari Minggu yang lalu kita belajar dengan menggerakkan malaikat. Dan hari ini kita belajar dengan tema bahwa waktunya kita untuk menyerang. Dengan pakaian yang hitam ini, Sunda dulu ada pusaka selain dari keris, maka ada kujang juga di tanah Sunda yang menjadi pusaka untuk waktu itu melakukan penyerangan. Sekarang mungkin udah senjata-senjata yang luar biasa yang sudah modern kembali. Tapi apakah itu yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-13? Kita akan belajar secara khusus. Firman Tuhan berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup atau tempat dunia tempat kita tinggal pada hari ini, kita tahu bahwa telah jatuh di dalam dosa. Dan iblis semakin berkuasa, sehingga kemudian kalau terus berkuasa dan akan berujung kepada dunia yang semakin jahat menjelang kedatangannya. Ada orang berpikir bahwa kita terus berjuang, dunia itu akan semakin baik, semakin baik. Yes, mungkin kita berdoa seperti itu. Tetapi faktanya firman Tuhan yang pasti digenapi bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan datang masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana manusia lebih mencintai dirinya sendiri, di mana banyak hal akan terjadi di akhir zaman ini. Nah, saudara perhatikan di situ kenapa? Karena iblis semakin terus bekerja, semakin terus bekerja. Dan kalau kita melihat berikutnya, perhatikan dari siapa dan bagaimana caranya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, siapa mereka yang akan terus berjuang dipakai oleh kepanjangan tangan-tangan kuasa kegelapan untuk menjatuhkan iman kita, orang yang percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, kondisi hari-hari ini di mana kita tinggal pun seringkali menyaksikan bahwa orang senang melihat orang susah, tetapi susah melihat orang yang senang. Kita sering menyaksikan betapa banyaknya orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahkan di saat-saat bangsa kita, dunia menghadapi satu musibah yang hari ini terjadi, berapa banyak orang yang justru menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan popularitas, menggunakan kesempatan ini untuk mengambil satu keuntungan dengan
menjatuhkan orang, dengan bagaimana mencari kesempatan untuk supaya dia menumpuk sebanyak-banyaknya, dengan mengorbankan begitu banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa bisa menjadi seperti ini? Perhatikan nasihat daripada firman Tuhan yang mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara perhatikan, Petrus memberikan satu peringatan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Berapa banyak orang yang juga punya status dia beriman, status dia percaya. Tidak sedikit hari-hari ini tokoh-tokoh atau rohaniawan pun diadu. Mulai perdebatan argumentasi tentang ayat, tentang penafsiran, yang kadang-kadang itu keluar dari substansi apa yang harus dilakukan di dalam dunia ini. Lupa berdoa, lupa mendoakan, bahkan lupa untuk bergerak bagaimana menolong orang, bagaimana memperhatikan, bagaimana mencari jalan keluar. Lupa bahwa Tuhan sudah berfirman, dalam kondisi apapun juga Tuhan menyertai kita. Dalam kondisi apapun juga Allah punya rencana. Bahkan sampai pada waktunya menjelang kedatangan Tuhan, dunia semakin jahat, Tuhan menjelaskan bahwa kita tidak akan mengalaminya. Sebab ketika bunyi sangkakala Allah atau sangkakala Allah itu berbunyi, maka sekali-kali kata firman Tuhan, yang mati tidak akan ketinggalan, yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu, yang hidup akan diubahkan sama-sama. Kita akan rapture, menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Saudara dikasih dalam Tuhan, tapi ayat berikutnya disebutkan kalimat katakan, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu berarti menggambarkan tentang kondisi yang adalah kondisi yang berbahaya, kondisi yang menakutkan, kondisi yang membuat pikiran kita mulai berpikir bagaimana kita mulai mempengaruhi jiwa kita. Dalam kondisi seperti ini biasanya ada 3 respon ketika kita masuk dalam kondisi yang berbahaya. Respon yang pertama, melawan. Respon yang kedua, melarikan diri. Respon yang ketiga, terpaku, bengong, lalu nggak bisa melakukan apa-apa. Banyak mengeluh. Saudara perhatikan, melarikan diri. Nah, saudara perhatikan, dalam kondisi seperti ini Tuhan menjelaskan kita tidak perlu takut. Dari 8 tema yang sudah kita lalui ini, Tuhan katakan tidak usah gemetar. Kenapa? Karena janji Tuhan akan penyertaannya untuk menghadapi kondisi dunia saat ini sudah jelas. Kenapa demikian? Sebab Tuhan bilang bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita seringkali dalam kondisi seperti ini jarang kita mengakui roh Tuhan ini, pikirannya bergerak terus, ketakutan. Akhirnya seperti Petrus penggelam, lupa bahwa di dalam hidup kita ini kita menjadi bait Allah, di mana roh Allah tinggal diam di dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kudus, bukan karena kita sempurna, tetapi Tuhan ketika dia percaya kepada Tuhan dan menerima dia, Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Dalam kondisi orang yang punya keberanian, yang siap melawan ini, siap untuk berperang ini, kondisi apapun dia tetap akan berani berkata. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, dia akan tetap berkata dengan iman, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Perhatikan, ini janji Tuhan. Pada waktu Simson dikuasai oleh roh Tuhan, kalau kita belajar dari kitab Hakim-Hakim, dan waktu itu kemudian dia didekati oleh singa. Saudara perhatikan apa yang dikerjakan. Alkitab bilang begini, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing
tanpa apa-apa di tangannya. Bukan karena Simson hebat, bukan karena Simson memang sakti. Saya perhatikan, tetapi karena roh Tuhan ada pada dia, membuat singa yang galak itu, singa yang menakutkan itu, singa yang membuat orang lain lari, dicabik-cabik tanpa alat di tangannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin hari ini kita melihat, oh masalahku lebih besar, persoalanku lebih hebat, pergumulanku lebih hebat. Tapi kita mau bilang di sini, kita mau percaya untuk kita bisa melawan, berani untuk berperang adalah ketika kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan kita. Allah kita lebih besar dari sekedar virus yang ada di dalam dunia pada hari-hari ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukankah Daud pernah juga bilang begini? Bilang sama, bahwa dia berangkat bukan dengan kehebatannya, tetapi dia berangkat dengan nama Tuhan seru sekalian alam. Saudara perhatikan, dan itulah makanya ketika kemudian suatu kali Simson lewat ke jalan itu, dan dia menemukan lebah bersarang di bangkai singa. Perhatikan, ada lebah bersarang di bangkai singa, ini jarang sekali memang terjadi. Lalu firman Tuhan menyebutkan ini, dari yang makan keluar makanan. Ini terjadi pada suatu kali ada teka-teki yang diberikan ya kepada orang-orang yang, kepada orang lain. Galangan, dari manakah? Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Dan perhatikan, teka-teki ini diberikan oleh Simson, dan dia sudah memperhitungkan dari pengalaman hidupnya. Bagi orang teka-teki, tapi bagi Simson itu tidak. Perhatikan, dari pemangsa yang akan menyerangnya mendapat sesuatu yang manis. Apa yang akan memangsa kita hari ini? Kesulitan apa yang sedang ada di bayangan kita? Persoalan apa yang sedang besar menghadapi kita hari-hari ini? Kalau kita terkungkung, maka yang satu, kita akan lari. Lalu mau lari kemana? Kita mau lari kemana? Yang kedua, yang ketiga, kita akan termenung. Tapi yang pertama katakan, kita akan melawan. Kenapa? Dari pemangsa yang menyerangnya mendapat sesuatu yang manis. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Sedang ini satu pepatah yang mengatakan bahwa dari semua perkara yang jahat, dari semua perkara yang negatif yang dilemparkan iblis kepada kita, kepada orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikannya manis untuk kita. Dari semua yang dilemparkan. Bukankah Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan? Itu bukan hanya sekedar slogan. Dari zaman dahulu sudah ada kisah. Mungkin menurut kita manis, mungkin menurut kita pahit, menurut kita mungkin negatif, tapi Tuhan persiapkan itu untuk menjadi sesuatu yang manis. Tuhan akan mengubah setiap kesulitan, setiap kepahitan menjadi madu yang manis bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan akan mengubahnya, membuatnya. Ketika Allah bekerja di dalam hidup kita, sudah perhatikan. Kalau kita perhatikan hari-hari ini aja, tenaga-tenaga pengajar kita menjadi kreatif. Yang dulu nggak ada live streaming kayak kita juga gereja-gereja, bukan karena ini malas. Waduh, ini semakin menyatakan ketakutan kepada corona, bukan. Tapi kita belajar taat kepada pemerintah juga. Sebab tempat bersembunyi kita nggak tahu di mananya. Tetapi kita juga belajar untuk melakukan penundukan diri. Sambil kita tetap dengan keadaan bahwa kita tetap juga beribadah. Kita tetap bersatu di dalam doa. Bukan kita juga aduh ini sebagai bukti bahwa ketakutan. Tidak. Tapi berapa banyak hari ini mulai kreatif. Anak-anak SD mulai belajar online. Mereka yang tadinya tidak tahu-tahu. Guru-gurunya saja menjadi kreatif sekarang. Dosen-dosen menjadi kreatif. Saudara, tenaga pengajar menjadi kreatif. Usahawan menjadi kreatif. Kenapa? Ada begitu banyak peluang-peluang baru yang kemudian kita yang sebelumnya tidak terpikirkan. Bahasa saya yang biasa mengungkapkan the power of kepepet. Ada sesuatu yang kemudian muncul. Nah, sekarang bagaimana sikap menyerang yang mau kita lakukan? Saudara perhatikan, kalau kita melihat sepak bola, ya saya suka sepak bola, tapi hari-hari ini bubar sepak bolanya, nggak ada lagi, nggak bisa lihat lagi. Pertahanan adalah aspek yang penting dalam setiap sepak bola. Ada yang 1-5, ada yang 1-5-3-2, ada yang 1-4-4-2. Perhatikan, ada yang 3-3-3.
Saya perhatikan 4-3-3 itu ya. Pertahanan begitu. Aspek kenapa? Sebab tanpa pertahanan yang bagus pasti akan kalah. Nah, permasalahannya adalah jika kita hanya bisa bertahan saja tanpa ada menyerang, kan nggak mungkin ada pertandingan. Ya, karena sekarang saya mau pijet juga agak susah ini. Kenapa? Karena harus ada physical distancing gitu ya. Pijet harus jaraknya 1 meter. Lalu bagaimana cara pijetnya gitu ya. Saya perhatikan. Kalau kita hanya bertahan, Liverpool bertahan, Chelsea bertahan, nggak ada yang menyerang. Bolanya di situ terus, kan nggak lucu. Nggak akan ada pemenangnya. Nah, sudah perhatikan, tidak mungkin ada memenangkan pertandingan tanpa ada penyerangan. Demikian juga di dalam hidup kita. Kalau kita belajar di dalam Mazmur pasal 91, doa perlindungan dengan tema dalam perlindungan Allah, ini adalah memiliki banyak unsur pertahanan yang luar biasa. Mulai tempat perlindungan, kuasa perkataan, tempat yang tepat, bernaung di bawah naungan sayapnya, hidup tanpa ketakutan, takkan menimpa kita, dalam lingkungan Kristus, menggerakkan malaikat. Nah, sekarang waktu untuk menyerang di ayat yang ke-13 ini adalah posisi menyerang. Menyerang bagaimana? Itu yang dinamanya kita menggunakan otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada otoritas yang diberikan kepada kita. Saudara perhatikan di sini, suatu kali Tuhan Yesus pernah mengutus muridnya. Kata Tuhan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Tadi kan Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu bukan hanya sekedar bertahan. Seperti seekor domba, kita tidak memiliki kuasa dari dalam diri kita. Kita diutus Tuhan hari ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, tidak punya power yang bisa mengalahkan. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar, yang tinggal diam di dalam kehidupan kita. Dwell in, tinggal diam. Sebagai orang yang percaya, kita memiliki otoritas supranatural yang berasal dari Tuhan Yesus. Saya tidak mengajarkan untuk kita belajar, ayo kita rame-rame. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Ada otoritas supranatural yang membuat kita berhasil menang, berhasil mengalahkan, berhasil keluar dari persoalan. Sebab dunia ini tidak mungkin tanpa masalah. Tidak bisa mengatakan, Tuhan bebaskan aku dari masalah, lenyapkan masalah ini. Tidak bisa. Itu sudah ada dan itu ada. Tapi kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya melewati persoalan ini. Kalau ada satu pintu yang tertutup, kita jangan terus bukakan pintu. Tapi kita akan bisa mencari, Tuhan bukakan pintu yang lain. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia membimbingku terus dan menuntun langkahku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Perhatikan, selalu ada jalan. Cuma masalahnya kan orang terus begitu. Dan Tuhan akan terus memberikan kemenangan. Sebagai kita memiliki otoritas untuk kita menang dari persoalan ini. Tidak dikalahkan. Menang dari masalah ini. Kartini dulu dalam menulis bukunya, Habis Gelap Terbitlah Terang. Artinya dalam setiap kegelapan suatu kali akan datang perang. Sebagaimana Simpson yang mampu mencabik-cabik singa muda, demikian juga Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita pasti akan memampukan kita untuk mengatasi setiap peperangan rohani yang kita alami dari masing-masing kita pada hari-hari ini. Kenapa? Karena setiap orang tentu musuh peperangan rohaninya berbeda. Makanya kita punya power yang Tuhan berikan. Ada kekuatan supranatural kepada dalam hidup kita untuk kita mampu mengalahkannya. Seperti singa yang mau itu iblis, mengaum-aum padahal sudah tidak ada kekuatannya sama sekali. Sudah perhatikan, di dalam Kristus kita itu lebih kuat daripada apa yang kita bayangkan sebenarnya.
Di dalam Tuhan kita ini lebih kuat. Mungkin menurut orang, aduh kamu lemah, aduh kamu tidak berdaya, aduh kamu begini. Saudara perhatikan, tapi kata Tuhan begini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan katakan kepadamu, aku memberikan kuasa untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, untuk melawan kekuatan musuh, sehingga tidak ada satupun yang dapat membahayakan kamu. Ada perlindungan yang sempurna, ada Elohim, ada El Elyon, ada El Shaddai, ada Jehovah Shalom yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah yang sempurna. Kalau Tuhan bekerja di dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, lalu apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penderitaan kah? Tidak bisa. Saudara perhatikan, ini kekuatan kita. Maka kita harus punya keberanian memperkatakan firman Tuhan, keberanian untuk melawan, keberanian untuk berperang. Mari yang hari ini sedang mengalami kelemahan, keterpurukan, sedang mengalami kegoncangan, ketika kita mendengar firman Tuhan, iman timbul oleh karena pendengaran, dan mendengaran akan firman Kristus. Dan ketika firman itu didengar, firman itu diperkatakan, kita berjalan di dalam iman yang firman yang kita perkatakan, saudara, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Di dalam Kristus kita jauh lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Sebab kenapa? Tuhan sudah memberikan kuasa. Dan Alkitab konsisten selalu menempatkan iblis itu di bawah kaki kita. Kita tidak perlu memberi syarat. Ada orang berbala setan disyaratin dulu, dikasih kembang, dikasih begini, tidak bisa. Sebenarnya kan kita ini sudah menempatkan kita ada di atas. Iblis itu ada di bawah kaki kita. Bayangan kita lah yang seringkali menganggap bahwa itu lebih besar. Bayangan kita, kalau tubuh kita saja ada matahari disorot dari belakang, maka bayangannya besar. Padahal tubuh saya ini seperti ini, tapi bayangannya bisa lebih besar dari tubuh kita. Demikian juga persoalan yang kita hadapi. Tapi Alkitab firman Allah konsisten. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Iblis diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus sudah diberikan untuk kita, sehingga kita menjadi bait Allah. Maka kita menyebutnya Allah berimmanuel di dalam hidup kita. Dan kita bisa berkata Tuhan beserta kita. Nah, kalau Tuhan beserta kita, mesti kan ada buktinya yang harus nyata, orang lain lihat. Kalau orang berserta kita lalu katakan, bagaimana kabar hari ini? Aduh pusing, aduh begini. Itu enggak Allah beserta dengan kita. Sebab Yesus, perhatikan, ketika dia melayani di dalam dunia, enggak ada Yesus mengeluh seperti itu. Maka kita kan selalu berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Perhatikan, bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan otoritas, kekuatan, dan kemenangan itu ada di dalam firman Tuhan sebagai pedang roh. Maka kalau firman itu kita dengar, firman itu diimani masuk ke dalam hati kita, lalu ketika dalam hati keluar lewat mulut kita menjadi perkataan iman. Yesus menggunakan mengusir setan dengan berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis, itu berarti dia menggunakan firman. Firman berkuasa di dalam hidup kita. Coba bagaimana orang sehari-hari ini bukan firman yang masuknya. Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, berita yang menakutkan yang terus masuk. Sehingga kita menjadi semakin kecil. Bagaimana kita punya otoritas. Iblis akan terus mengipasi. Kamu takut, kamu gak berdaya, kamu miskin, kamu gak punya, kamu jelek, terus begitu. Perhatikan. Lalu kekuatannya menjadi tidak ada. Lalu kemenangannya gak mungkin lagi. Nah, saudara perhatikan, di dalam Kristus kita jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan yang dibangun oleh kekuatan kegelapan. Kita lebih tinggi dari kerajaan yang dibangun oleh iblis.
Kita lebih kuat dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tinggal bagaimana kita menggunakan otoritas yang dari Tuhan itu dengan cara bersandar kepada firman Tuhan, berlindung kepada firman Tuhan. Otoritas, kekuatan, dan kemenangan itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya kita bersandar di dalam firman Tuhan. Nah, kita belajar lagi dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara perhatikan, ketika kita berjalan, yang menarik dari ayat ini adalah bahwa iblis harus mencari orang yang bisa ditelannya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa ditelannya. Itu berarti iblis tidak bisa menelan siapa saja. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dengan aumannya, yang membuat orang keder, yang membuat orang ketakutan, yang membuat orang tidak berdaya, yang membuat orang khawatir. Nah, yang seperti inilah kemudian yang akan ditelan oleh iblis. Jadi tidak semua orang yang bisa ditelan ini adalah tidak bisa siapa saja yang dapat ditelannya. Iblis adalah pendusta dan penipu, kata Tuhan, kata firman Tuhan, bahkan dia bapa dari segala pendusta. Dan iblis dengan sepaumannya itu ingin membuat orang mengira bahwa Tuhan Yesus itu penuh amarah. Tuhan Yesus itu penuh dengan murka. Tuhan Yesus itu penuh dengan kegeraman, mendatangi kita dengan auman, oh ini laknat, ini kutukan, ini terus begitu. Oh kamu berdosa, kamu begini, ini terlalu besar. Terus iblis akan begitu seolah-olah Tuhan tidak bisa melakukan lebih dari apa yang terjadi pada saat ini. Iblis akan memberikan auman ini, besar loh, beras ya. Kamu itu memang berdosa, layak terus dihakimi terus. Berarti kan, dengan auman, penghukuman, tuduhan, penghinaan, pelecehan, membuat orang kemudian menjadi tersinggung dan jauh dari Tuhan. Itu maunya iblis. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka jika kita terbujuk oleh tipuan ini, pasti kita akan mencari perlindungan, ya, bukan dari Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan, melainkan lari dan semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Akhirnya orang mulai skeptis, ngapain di dalam Tuhan? Itu kena auman iblis. Allah gak usah berdoa, sama saja. Itu namanya kena auman iblis. Masalahku itu berat, itu nama auman iblis. Saudara perhatikan. Maka saya pernah saksikan kepada saudara, ketika ada orang yang kemudian sharing masalahnya besar banget. Dia bilang, besar masalah saya Pak. Iya, tetapi masalah saya lebih besar. Kaget dia, kenapa? Karena harus mikir masalah Anda dan masalah saya. Tapi bagi saya, kenapa saya masih bisa tertawa? Masalah saya memang besar, tetapi Tuhanku lebih besar dari persoalan yang ku hadapi. Kenapa? Sebab Yesus itu adalah batu, tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita. Bersama dia kita akan melangkai setiap persoalan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita lari dan menjauh dari Tuhan, berarti kita sedang berada di dalam perangkap iblis dan menyerahkan otoritas saat melepaskan keintiman dengan Tuhan. Itulah makanya ketika gereja hari ini mungkin ada semuanya ada live streaming, tetapi yang tidak bisa live streaming maka ada bahan yang diberikan, tidak bisa bertemu dengan gembala, dengan hamba-hamba Tuhan. Lalu kemudian ada opini yang beredar, saiki ibadahnya libur, ya kan? Tidak ada ibadah libur. Masa ada ibadah libur? Sudah menyediakan berbagai fasilitas, bukan libur. Makanya bersyukur hari ini kondisi begini, kita tetap masih siap ibadah. Ada himbauan, yuk kita berpakaian Kartinian, yuk kita sama-sama berpakaian. Di gereja, di mana, mungkin ada yang di rumah, yang hari ini di jalan, kita bisa mengikuti ibadah ini. Saya perhatikan, di dalam Kristus kita memperoleh kepastian dan jaminan bahwa kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi, dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah dibenarkan, maka kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan.
Tuhan sudah menanggung hukuman kita di kayu salib supaya hari ini kita dapat menikmati kebaikannya yang sebelumnya tidak pantas dan tidak layak dan tidak berhak kita terima. Kita ini orang yang terpuruk dalam dosa, sudah ada dalam kubangan, tetapi Tuhan katakan engkau sudah diangkat sekarang, ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tapi ada oknum lain, pribadi lain yang tidak suka, terus ingin menggeret kembali ke sana. Sudah perhatikan, Tuhan melihat kita di dalam Kristus sepenuhnya tidak bercacat dan tanpa dosa. Bukan karena kita tanpa dosa. Di dalam tabut perjanjian, di bawah itu, di dalam kotak itu, ada tongkat Harun yang berbunga sebagai lambang pemberontakan terhadap pemimpin yang diurapi Tuhan. Lalu ada dua kor berisi mana, lambang pemberontakan terhadap pemeliharaan Allah yang sempurna. Dan yang ketiga, ada dua loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Itu lambang daripada ketetapan Allah, hukum Allah. Dan ini lambang pemberontakan dimasukkan, ditutup dengan peti, tutup asyadat, tutup glafirat, tutup sebagai tahta kasih karunia, tahta kemurahan. Maka ketika darah dipercikan, Allah tidak melihat pemberontakan itu. Dan ketika Yesus sudah tergantung di kayu salib, keburukan kita, walaupun kata firman Tuhan upah dosa itu maut, tapi kalimat berikutnya, tetapi kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan. Jadi Tuhan melihat kita, Tuhan melihat Daniel itu bukan karena Danielnya hebat, bukan karena Danielnya suci dan kudus, tapi karena Tuhan yang bekerja, Dia yang sudah menebusnya, membuat saya punya kesempatan ada di dalam kondisi pada hari ini. Nah saudara, perbuatan kita tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungannya. Bahkan firman Tuhan katakan, kita ini kebaikan kita seperti kain lara, kain kotor. Tapi meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Kemarahan Tuhan atas dosa kita sudah dilupakan sepenuhnya di Kalvari. Dari hari ini kita hari ini menikmati kebaikannya. Kata Ibrani kebaikan menggunakan kata ratshon, R-A-T-S-O-W-N, ratshon, yang berarti kesenangan, kesukaan, kemurahan hati, dan penerimaan. Perhatikan, kebaikan Tuhan yang ada pada hidup kita. Perhatikan inilah, maka kita akan menikmati kesenangan, kesukaan, kemurahan, dan penerimaan dari Tuhan. Nah, di dalam Dia kita sudah dibenarkan dengan segenap berkat kebenaran, termasuk perlindungan, pemeliharaan, dan umur panjang menjadi hak waris kita. Sehingga firman Tuhan menyebutkan orang fasik akan lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Kita nggak akan lari, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ada pedang roh di dalam hidup kita. Kalau kemarin hanya sekedar perkataan, sekarang kita berani melangkah dengan iman. Tuhan tahu ini sulit, tapi saya akan berjalan. Tuhan berkati ini, sehingga ini bukan menjadi rencana saya, tapi menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan ini sulit, tapi saya mau belajar untuk melangkah. Berkati ini Tuhan, menjadi rencanamu bagi saya. Jadi kita sudah menang dalam kondisi begini. Orang fasik lari, walaupun tidak ada mengejarnya, tapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Kenapa? Karena Tuhan pernah bilang begini, bukan doa yang benar yang didengar oleh Tuhan, tetapi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doanya yang benar, tetapi doa orang benar. Siapa yang benar? Kita. Kenapa kita benar? Karena dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah demikian, maka kita punya otoritas atas maut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya bukan berarti kita tidak akan mengalami persoalan dan lepas dari persoalan dan penderitaan. Kata firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara perhatikan, ada konsep yang kurang tepat bahwa kalau ikut Tuhan pasti bebas dari masalah. Ada konsep yang keliru, kalau ikut Tuhan tidak akan miskin lagi. Ada konsep yang keliru, kalau dari Tuhan kita memikirkan hal-hal yang sementara.
Sementara banyak orang terjebak. Kalau membaca Ibrani pasal yang ke-11, kita membaca ayat 1 sampai 34-nya saja. Tapi lupa ada ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Orang yang dikuliti, orang yang menderita, bukan berarti dia tidak punya iman, tetapi dia lebih berpikir beriman kepada apa yang akan datang. Bukankah itu yang dilakukan oleh Musa? Dia tinggalkan kemewahan Mesir untuk bersama-sama dengan bangsanya, bersama-sama dengan Tuhan. Lalu apa yang didapatkan oleh Musa? Apa yang didapatkan oleh nabi-nabi? Apa yang didapatkan oleh orang-orang kudus yang mati di ujung pedang? Tapi perhatikan, dia bukan melihat yang kelihatan. Tapi hari ini berapa banyak orang yang mengeluh melihat keadaan yang ada, terpusat kepada hal-hal yang hari ini begitu berat, begitu berat, begitu berat. Padahal kalau kita melihat ke tempat lain, kita bisa bersyukur ada orang yang lebih berat dari kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, otoritas atas maut itu ada di dalam hidup kita. Filipi pasal 1 ayat 21 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu katanya. Saudara perhatikan, tapi kita harus memilih memberi buah. Kalau kita harus pulang, ya pulang. Bukan karena penyakit corona saja kita bisa meninggal, batuk saja kita bisa berpulang. Sebab kita tidak akan mati kalau rumah kita belum jadi. Jadi kematian itu karena rumahnya sudah jadi. Tapi kalau Tuhan izinkan kita hidup, maka kata Tuhan kita harus memberi buah. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenai diriku, kata firman Tuhan, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perhatikan, Paulus menulis ini belum mati dia, tapi dia sedang menghadapinya ke arah itu. Dia punya otoritas bukan hanya di dunia, atas maut dia punya otoritas. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di dalam dunia yang masih hidup waktu itu dia berani berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini, persoalan apa yang kita hadapi, baik di seri yang ke-9 ini, waktunya kita untuk menyerang, waktunya kita untuk melawan, waktunya kita untuk bertindak dengan iman. Saya percaya Tuhan izinkan kondisi hari ini terjadi, bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasanya terlebih besar atas kehidupan kita. Ingin menunjukkan bahwa kuasanya lebih hebat dari apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Untuk itu mari kita berjalan melangkah dengan iman, seraya kita tetap percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi hari ini. Mari kita angkat pujian, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya Yesus. Glory haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, kaulah segalanya.
Engkau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang luar biasa, yang membuat malam ini kami tetap hadir di hadirat-Mu Tuhan, mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami percaya Engkau begitu baik, Engkau berkuasa lebih besar Tuhan, dan kami percaya Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Tuhan Kau setia. Dengar Tuhan, inilah pengakuan iman kami kepadamu malam hari ini. Engkau setia, Engkau mulia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Inilah iman kami yang membuat kami tetap kokoh berdiri sampai hari ini. Kami bukan hanya sekedar bertahan, tapi malam hari ini kami mau melangkah dengan iman, dengan satu keyakinan bersama dengan Yesus. Kami cakap melakukan perkara yang besar. Tidak ada persoalan yang lebih besar daripada kekuatan dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Allahku lebih besar dari setiap persoalan ini. Kuasa-Mu lebih hebat dari setiap apapun yang sedang dihadapi hari-hari ini. Kami tidak akan menyerah, tidak akan kalah Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi wabah yang hari ini melanda dunia dan Indonesia pada hari-hari ini, ada Yogyakarta khususnya. Dimanapun hari ini Tuhan, kami percaya ini pasti akan berakhir, ini pasti akan selesai. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Akhirnya kami akan melihat bahwa kuasa-Mu lebih besar. Kami akan melihat di balik semua hal yang terjadi, kasih-Mu begitu nyata, kuasa-Mu begitu nyata, pertolongan-Mu begitu nyata. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha, dalam pekerjaan kami hari-hari ini Tuhan. Supaya kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi kota kami, berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang ada, berdoa bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Biarlah otoritas ilahi itu ada di dalam hidup kami. Maka kami melepaskan shalom bagi bangsa ini. Kami melepaskan shalom bagi keluarga kami. Kami melepaskan shalom bagi usaha kami. Kami melepaskan shalom bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami tahu inilah langkah iman kami untuk kami menikmati apa yang Tuhan janjikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati kami semua. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang. Kita akan masuk di seri yang ke-10 dan kita berharap seri 11, 12. Dan setelah itu Tuhan pulihkan bangsa kita, pulihkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau,
Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau,